Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat-sehat dimanapun Anda berada, dimanapun anak bertempat. Kalian tetap semangat dalam belajar. Pada perjumpaan kita kali ini, dalam video pembelajaran perdana mata pelajaran PPKN, kali ini Bapak Guru akan membawakan sebuah materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak Guru ingin mengajak kalian untuk selalu bersyukur. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, berada di negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembentukan negara, jadi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita mulai. Mulai. Selamat datang video pembelajaran metode kombinasi daring dan luring, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kelas 7. Anak-anakku, Bapak Guru sudah berikan materi bahan ajar dan LDKP-nya, lembar kerja peserta didik LKPD-nya, yang sudah saya bagikan di sekolah tadi. Ya, materi yang kita akan pelajari kali ini adalah pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu anak-anakku, Pancasila sebagai dasar negara itu melewati berbagai macam proses. Butuh proses yang cukup panjang, perjuangan yang besar, sehingga kita bisa merdeka dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk, anak-anakku, ada 6 karakter profil pemuda Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Artinya, anak-anakku harus memiliki sikap toleransi, sikap saling menghargai antar perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Selanjutnya, di dalam kita menuntut ilmu anak-anakku, itu ada beberapa adab. Adab yang pertama, menata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh dengan menyimak apa yang disampaikan guru. Yang ketiga, ilmu itu di dalam catatan, maka anak-anakku catatlah yang penting-penting dalam sebuah catatan. Yang keempat, banyak berdoa agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Yang kelima, amalkan ilmu yang telah didapatkan dari guru kepada siapapun. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama, mendeskripsikan proses pembentukan BPUPKI. Yang kedua, menyebutkan tokoh pendirian negara dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar ini yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Yang ini dan yang ini. Gambar ini adalah, gambar pertama adalah Pancasila yang memuat butir-butir Pancasila. Kemudian gambar kedua, suasana sidang BPUPKI. Gambar ketiga, suasana sidang BPUPKI. Jadi ada beberapa sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, nanti akan anak-anakku pelajari.
bagan perumusan Pancasila mulai dari awal sampai terakhir hingga Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Jepang mulai terdesak sekutu. Jadi saat itu anak-anakku, kondisi Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara, di Eropa seperti Portugis, Belanda, kemudian terakhir adalah Jepang. Jepang saat itu juga sudah mulai terdesak karena diserang oleh sekutu. Nah, supaya Jepang ini bisa mengamankan wilayah kekuasaannya, Jepang mengiming-imingi atau menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu Jepang memberikan sebuah hadiah, istilahnya sebuah janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, janji itu dalam bentuk realisasi dalam bentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di dalam BPUPKI itu nanti akan mengalami ada 2 sidang. Sidang pertama, sidang kedua. Kemudian ada namanya pembentukan panitia 9. Kemudian lahirlah yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian ada perubahan pada sila pertama. Kemudian ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Itu nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai adalah suatu badan pembentukan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terrealisasikannya kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan anggota semuanya berjumlah 70 orang, terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas seperti observer. Kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. Latar belakang dibentuknya BPUPKI. Latar belakang pembentukan BPUPKI secara tertulis termuat dalam maklumat Gunsekan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Sebab dikeluarnya maklumat ini adalah karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu. Saat itu, anak-anakku, Jepang mengalami kekalahan. Dari sekutu, negaranya diserang oleh sekutu. Hasilnya, posisi Jepang di Indonesia juga terancam. Sehingga dapat dikatakan kebijaksanaan pemerintah Jepang sesungguhnya dengan membentuk BPUPKI bukanlah atas kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. Selain itu juga melaksanakan politik kolonialnya. Jadi Jepang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dengan mengiming-imingi bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sangin di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 33 pembicara. Pada sidang pertama yang membahas perumusan dasar negara Indonesia ini. Adapun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang usulan dasar negara antara lain 1. Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno.
Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan dasar negara dalam pidato singkatnya pada sidang hari pertama, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itulah 5 poin usulan Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI. Selanjutnya, Mr. Supomo. Mr. Supomo, ini bisa kita lihat gambarnya. Dalam penyampaian pendapatnya, Mr. Supomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu yang pertama, negara individualistik. Negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Lasky. Yang kedua, negara golongan atau kelas teori, yaitu negara yang terdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Yang ketiga, negara integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi berdiri di atas kepentingan bersama, sebagaimana yang diajarkan oleh Spinoza, Daimler, dan Hegel. Mr. Supomo mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan diterapkan pada negara Indonesia, yaitu negara yang satu untuk semua orang. Yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan dalam sidang BPUPKI yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima asas usulan Insinyur Soekarno tersebut dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosialisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan menurut Insinyur Soekarno, trisila tersebut bila diperas lagi dapat menjadi ekasila, yaitu sila gotong royong. Setelah bermusyawarah, sidang BPUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi anak-anakku, hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Terbentuknya Panitia 9. Hingga akhir sidang pertama BPUPKI, belum diperoleh kesepakatan utuh tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya dibentuk Panitia 9 untuk menerima dan menengahi berbagai masukan. Panitia 9 terdiri atas yang pertama Soekarno, yang kedua Ahmad Subarjo, yang ketiga Abdul Kahar Muzakir, yang keempat Alex Andres Maramis, yang kelima Adi Gusno Cokro Sujoso, yang keenam Muhammad Hatta, yang ketujuh Abdul Wahid Hashim, yang kedelapan Haji Agus Salim, yang kesembilan Muhammad Yamin. Inilah foto-fotonya Panitia ke-9. Panitia 9. Ketua adalah Insinyur Soekarno, Wakil Ketua adalah Dr. Andos Muhammad Hatta, anggota Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Haji Kusno Korosyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, A. Marimis, dan Haji Agus Salim. Hasil pertemuan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi anak-anakku, lahirnya Piagam Jakarta dari proses seperti itu pada tanggal 22 Juni 1945. Disebut dengan Jakarta Charter. Yang pertama, isinya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini anak-anakku bisa dipahami
Itulah proses pembentukan BPUPKI mulai dari awal sampai dibentuknya Piagam Jakarta. Sidang pertama sudah lewat. Kemudian kita masuk pada sidang kedua BPUPKI dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang bentuk negara Indonesia, wilayah negara Indonesia, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan panitia perancang undang-undang dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan undang-undang dasar yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Preambule. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi masa berakhirnya BPUPKI berakhir pada tanggal 7 Agustus 1945. Anak-anakku, setelah kita menyimak dari penyampaian Bapak Guru tadi, mari kita lihat video singkat tentang gambaran pembentukan BPUPKI. Selamat menonton. Oke, itu tadi video singkat tentang proses pembentukan BPUPKI, dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang anak-anakku, tugas kalian, tugas individu, yaitu yang pertama, kerjakan tugas yang sudah diberikan pada lembar kerja peserta didik, LKPD-nya. Yang kedua, kumpul tugas paling lambat minggu depan sebelum pertemuan yang kedua. Sekian dari Bapak Guru, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.